diperjalankan minal masjidil haram ke masjidil aqsa. Jaraknya itu haram sampai aqsa 1500 km. Kalau naik pesawat sekarang kurang lebih hampir 2 jam. Kalau pada saat Rasulullah diisrakan membutuhkan perjalanan 1 bulan karena naik unta. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Ini baru Isra saja udah gak masuk akal. Belum lagi berbicara Mi'raj. Isra perjalanan Rasul yang dikatakan alam nasuh. Alam nasuh. Sekali lagi nasuh. Alam manusia. Kenapa? Karena di situ masih lintas planet bumi. Maka dikatakan alam nasuh, alam manusia. Sampai di Aqsa, kalau tadi pesawatnya pesawat Buraq dengan bodyguard malaikat Jibril, lalu dari Aqsa ke langit ke-7, ini pesawatnya Mi'raj, tangga Araja Ya'ruju. Mi'raj ini alat untuk naik, tangganya seakan-akan tidak terbatas. Dari 1 sampai ke-7 langit dikatakan alam malakut, alam malakut, alamnya para malaikat. Bahkan di situ diriwayatkan sebagai ulama Rasul dijadikan malaikat pada saat itu. Karena apa? 1, diperlihatkan malaikat sedang takbiratul ihram. Langit kedua sedang al-fatihah. Langit ketiga sedang ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud. Gerakan-gerakan yang dilihat oleh Rasulullah lah yang dipraktekkan malaikat, nanti dipraktekkan ketika sudah mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo madodong ya. Cakaruk duka apa nggak? Kira-kira ada yang cakaruk duka? Kalau ada yang cakaruk du, saya kasih doa biar dena cakaruk du. Mau kita? Mau? Ya. Jadi yang merasa cakar wudu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa obat cakar wudu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa apa itu? Obatnya cakar wudu apa? Saya tanya, obatnya cakar wudu? Berarti saya nggak salah itu. Doa obat cakar wudu. Masya Allah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Buah kedondong, buah bengkoang. Yang jawabnya madodo masuk surganya belakangan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi fihi furida 'alal mu'minina wal mu'minat as-salatu ala 5 awqat. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fadilatul kiram yang terhormat, orang tua saya pribadi, mertua saya Bapak PJ Bupati Kabupaten Pindrang, yang pertama kali saya ceramah di depan beliau ini, agak grogi juga gitu. Apalagi tadi sambutannya Masya Allah, pidatonya Masya Allah, jadi grogi. Juga Bapak Kepala Badan Kepegawaian, betul, dan juga beliau juga camat, betul, dan juga beliau Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Munawwir, dan juga beliau Kepala Rumah Tangga. Masya Allah. Bapak Lurah Kelurahan Maco Rawaliye, dan juga ada lurah yang lain, satu Ji. Oh, satu, Masya Allah. Tokoh masyarakat, tokoh agama, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu tanpa terkecuali. Semoga mudah-mudahan diridai, dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus keluarga besar daripada orang tua kita almarhum Bapak Haji Junaid dan juga Ibu Haja Malihah, yang insya Allah dengan pembangunan masjid ini pahala akan terus mengalir kepada beliau berdua, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, bermujalasah, duduk di tempat yang insya Allah penuh keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Junaid Sholihin ini, untuk sama-sama kita peringati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita berbicara peringatan Isra dan Mi'raj itu tidak semeriah peringatan Maulid, betul tidak? Saya kemarin keliling safari Isra Mi'raj ke Pulau Sumatera, Palembang, naik speed menelusuri Sungai Musi, ada 4 titik saya ceramah di sana. Masya Allah, itu naik speednya yang kecil. Kata panitia, Ustazah, ini di sini sungainya banyak buaya. Oh begitu? Iya. Ustazah nggak takut nih di dalam ada banyak buaya? Saya bilang, Bapak, saya nggak takut kalau buaya masih di laut atau masih di air. Yang saya takutin ketika buaya itu naik ke daratan. Buaya darat, Masya Allah. Itu luar biasa. Tetapi apa? Beda ketika safari Maulid dengan safari Isra Mi'raj, memang berbeda di tempat manapun. Kemarin saya di Sumatera karena yang manggil adalah komunitas orang Sulawesi, dan ada namanya Sungai Semut. Di situ mayoritas 95% Bugis Manang. Padahal ada di Sumatera. Di Kalimantan juga saya pernah begitu, Bugis semua, orang Sulawesi semua. Di Papua juga begitu. Di Jawa apalagi, Masya Allah. Jadi orang Sulawesi itu ada di mana-mana. Saya ceramah di Kalimantan, banyak orang Sulawesi. Saya ceramah di Pulau Jawa, banyak orang Sulawesi. Di Papua, banyak orang Sulawesi. Bahkan saya ceramah di penjara, banyak juga orang Sulawesi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi intinya mohon maaf, ketika hadir di situ bukan peringatannya, bukan apa, tapi silaturahminya. Alhamdulillah. Begitu juga dengan momen pada malam hari ini. Kalau Maulid mungkin Masya Allah, angka sokok, nah, angka telok, nah, angka burak, nah, angka panteng. Tapi Isra Mi'raj angka bepana. Tapi apa? Inilah. Padahal mohon maaf, kalau bicara peringatan Maulid itu mohon maaf untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi kalau berbicara peringatan Isra dan Mi'raj, kita berbicara tentang keimanan. Keimanan dan mempercayai, meyakini bahwa ada satu peristiwa yang mana peristiwa ini diceritakan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran, dan peristiwa ini akan sangat fenomenal, dan fenomenalnya tidak akan pernah terkikis dengan sejalannya waktu terus berjalan sampai kiamat. Ini peristiwa ini, sampai sehebat apapun ilmu teknologi, sehebat apapun perkembangan pengetahuan, tetapi Isra dan Mi'raj tidak akan pernah tertandingi kefenomenalannya. Kenapa?
Karena yang melakukan Isra dan Mi'raj itu yang action langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul hanya sebagai aktor, Nabi Muhammad hanya sebagai pelaku yang mengarahkan, yang memperjalankan. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj ini insya Allah akan bertambah keyakinannya, keimanan kita, ketakwaan kita, dan ibadah kita akan semakin berkualitas dan bermutu di mata Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Isra dan Mi'raj itu terjadi bukan tiba-tiba. Isra dan Mi'raj itu terjadi bukan karena, mohon maaf, tidak ada apa-apa. Isra dan Mi'raj itu terjadi karena ada peristiwa rentetan kejadian yang melatar belakangi Isra dan Mi'raj itu. Satu, hikmah yang pertama, sebelum Rasul di Isra Mi'rajkan, Rasul itu kan diuji bertubi-tubi. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 sana, 40 tahun, dengan turunnya surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi Al-Al. Beliau diperintahkan berdakwah sembunyi-sembunyi. Beliau lalu diperintahkan berdakwah terang-terangan. Mulai terang-terangan itulah Rasulullah mulai diuji, ditantang, dihalangi oleh orang-orang yang memang tidak menghendaki adanya agama baru, yaitu agama Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Bosok, abu-abu yang lain. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Beliau bukan hanya disiksa secara hati, secara fisikis, beliau pun disiksa secara, mohon maaf, materi. Lagi ibadah, beliau dikasih kotoran kepalanya. Beliau mau lewat, mohon maaf, dikasih ranjau di jalanannya. Masya Allah. Lalu puncaknya 3 tahun beliau diembargo ekonomi, embargo sosial, embargo politik, diasingkan Rasulullah. Tidak boleh Muhammad dan umatnya, keluarganya melakukan transaksi ekonomi. Tidak boleh dinikahkan dan menikahkan. Embargo ekonomi, sosial, politik. Kelaparan, kehausan, kesusahan. Selesai 3 tahun embargo, beliau kehilangan pelindung pertama beliau, yaitu Abu Thalib, pamannya. Jadi kalau beliau berdakwah masih ada pamannya, beliau agak tenang, karena benteng perlindungan beliau yang pertama itu pamannya Abu Thalib. Pulang ke rumah ada pelindungnya lagi memberikan ketenangan. Siapa? Istri tercinta Khadijatul Kubra. Tapi pada saat itu Allah menguji 2 orang yang sangat berperan dalam dakwahnya Rasulullah, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamannya, 3 bulan kemudian istri tercinta. Pak, saya tanya, boleh? Boleh Pak? Bapak kalau kehilangan istri meninggal sedih tidak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sedih tidak? Hah? Sedih Pak? Sedih? Berapa lama sedihnya? Hah? Oh 3 hari kata Pak Benji. 3 hari. Ya Allah, ketika meninggal aja istri kita dia menangis, Mama
kenapa kau tinggalkan papa? Papa sendirian, papa nggak bisa hidup tanpa mama. Pret. Ya Allah, dia menangis tadi kata Pak PJ. 3 hari kemudian udah ketawa-ketawa. 1 bulan kemudian kami demorna benemonri. Masya Allah. Bahkan belum punya bemor, dia sudah punya beca. Apa itu beca? Beni cadangan. Ya Allah. Ini kayaknya Pak Pejen sama Bapak BKD ini ketua, jangan jangan keduanya ketawa, jangan-jangan punya beca ini. Masya Allah ya Rahman ya Karim, luar biasa. Tapi Pak, walaupun mohon maaf, tetap ada kesedihannya Pak ya. Walaupun istri tak mungkin cerewet, istri tak tidak semulia Khadijah, istri tak tidak sesolehah Khadijah, istri tak tidak, mohon maaf, tidak sebaik Khadijah, tapi tetap ada kesedihan karena ada kehilangan. Betul tidak? Apalagi ini sosok Khadijatul Kubra bukan hanya sebagai istri, Bu. Bayangkan, beliau sebelum menikah ini adalah seorang wanita hebat, bisniswoman, seorang yang kaya raya. Bahkan menurut riwayat, kekayaan kota Mekah sepertiganya itu adalah milik Khadijatul Kubra. Kan Rasulullah sendiri pertama ketemu dengan Khadijah, kenapa? Karena bawa dagangannya Khadijah. Beliau terkenal sangat kaya. Tapi ketika beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul membawa risalah, Khadijah benar-benar berkorban. Bukan hanya dengan dayanya, bukan hanya dengan dayanya, bukan hanya dengan doanya, semua beliau serahkan untuk apa? Modal syiarnya Rasulullah SAW. Sampai menurut riwayat, ketika Khadijatul Kubra meninggal dunia, beliau pun memakai pakaian yang penuh dengan tambalan bajunya. Kenapa? Karena memang Masya Allah, beliau serahkan semua hartanya untuk pengorbanan berdakwahnya Rasulullah, suami tercinta. Saking hebatnya Bu, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah melalui malaikat Jibril adalah Ibunda Khadijah. Kita dapat salam dari Pak PJ aja, ada salam dari Pak PJ Bupati, senang banget. Ini salam dari yang menciptakan makhluk, salam dari yang mengatur dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak hebat dan mulianya ini manusia. Siapa dia? Khadijatul Kubra. Masya Allah, harus kehilangan wanita hebat di samping Rasulullah. Sedih, luar biasa. Beliau mencari hiburan, pergi ke Taif. Karena di sana beliau besar di sana, kurang lebih umur 1 sampai 6 tahun beliau tinggal di Taif. Kenapa? Karena diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di daerah Taif. Saya mau ke sana, banyak saudara saya di sana, mungkin bisa membantu perjuangan dakwah saya. Tapi ternyata belum sampai di Taif, yang namanya kabar hoax sudah masuk ke orang-orang Taif yang dibawa tadi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan Abu yang lain. Nanti kalau ada orang yang bernama Muhammad, dia ngajak kamu masuk agama kamu, jangan percaya. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu orang gila, sinting. Dia ingin memecah belahkan persaudaraan kita. Dia ingin apa? Menghancurkan agama nenek moyang kita. Sudah datang itu berita hoax ke daerah Taif, sehingga ketika sampai Rasulullah di Taif, bukan bantuan yang didapati, hinaan, celaan, bahkan mohon maaf lemparan batu dari penduduk Taif. Berdarah tubuh Rasulullah. Malaikat berbisik, Muhammad, kalau darahmu sampai menetes jatuh ke bumi, hancur penduduk Taif. Lihat, Rasulullah enggak mau, walaupun mereka menghina dan melukai Rasulullah enggak mau sampai darahnya menetes di bumi.
Beliau tahan jangan sampai itu darah menetes di bumi, karena kalau menetes di bumi, Masya Allah, penduduk Taif akan hancur. Beliau tahan. Kenapa? Karena beliau masih cinta kepada mereka walaupun mereka sudah menzoliminya. Masya Allah. Dari peristiwa inilah Rasulullah diberi reward oleh Allah, jalan-jalan Isra Mi'raj. Hikmah yang pertama, Bapak Ibu, usikum binafsi, saya pun menasihati diri pribadi, kita hidup di dunia tidak melulu sesuai dengan harapan kita. Betul tidak? Pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita hidup di dunia tidak melulu orang suka sama kita. Bayangkan, sekelas Rasulullah pun punya haters, punya orang yang tidak suka, punya orang yang membenci dia. Sekelas Rasulullah, apalagi kita bukan Rasul, manusia biasa. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Sehebat apapun orang akan menjatuhkan kita, tapi kalau kita masih dijaga oleh Allah, Allah tidak menjatuhkan kita. Tidak akan pernah kita jatuh. Sehebat apapun dia akan menjatuhkan kita. Kenapa? Kalau kita yakin dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, hai hamba-hambaku, wahai manusia, aku ini terkadang akan menguji kalian dengan sedikit ujian. Kata Allah, minal khawfi, rasa takut. Apa itu takut bahasa Bugis apa? Apa? Mitau. Mitau apa? Macam-macam. Ada yang takut gelap, ada yang takut tinggi, ada yang takut kehilangan jabatan, ada yang takut kehilangan harta, ada yang takut kehilangan keluarga, ada yang takut kehilangan suami. Ibu takut nggak kehilangan suami? Hah? Takut. Kalau bapak takut kehilangan istri? Oh, kok tidak? Ya Allah, ini bapak-bapak terhormat tidak takut kehilangan istri. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Rasa takut itu wajar, karena memang apa? Itu manusiawi. Minal khawfi wal ju', rasa lapar, wa nafsin, kurang apa? Minal amwal, ada orang yang diberi ujian kurang harta. Wal anfus, berkurangnya jiwa, kematian adalah berkurangnya jiwa. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi satu persatu meninggalkan kita, itu ujian. Wasamarat, dan kurangnya buah-buahan. Hasil pekerjaan kita tidak sesuai dengan harapan kita, panennya tidak berhasil, kebunnya tidak berhasil. Oh, itu ujian, kata Allah. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dikasih ujian oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, qalu, mereka dengan keyakinan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Harta, jabatan, keluarga titipan. Titipan. Maka belajar sama tukang parkir sekali-kali lah. Coba tukang parkir Bapak Ibu, lihat deh tukang parkir. Sebanyak apapun kendaraan yang datang kepadanya, tidak membuat dia peteng-teng, tidak membuat dia sombong. Padahal banyak tuh kendaraan di sekitarnya, tapi ketika kendaraan itu pergi dari sisinya, tidak membuat dia sedih bahkan menangis. Kenapa tukang parkir begitu? Hah? Karena tukang parkir berpikir, ini bukan punyaku, ini hanya dititipin, ini hanya titipan orang kepada saya. Jadi kalaupun ada di sekitar saya, nggak membuat saya sombong, pun ketika dia pergi dari sisi saya, nggak membuat dia sedih. Begitu juga kita. Semua yang ada di sekitar kita ini hanya titipan milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah, oh jamaah, kita milik Allah, bersandar kepada Allah. Makanya kata guru saya, belajar ilmu sabar itu seperti belajar sama tukang kelapa, kaluku. Coba orang yang mau ambil buah kaluku, pohon kaluku itu tinggi atau pendek? Tinggi, matangre. Mau ambil kelapa dia harus makendre. Sudah naik ke atas, dipetik itu kelapa, udah dipetik kelapa diapain? Dijatuhkan dari ketinggian. Kalau kelapa bisa ngomong, aduh sakit. Sudah dijatuhkan dari ketinggian, siksaan pertama. Datang lagi siksaan yang kedua. Ambil parang, siksaan yang kedua. Sudah terbuka itu serabut, ditarik-tarik lagi serabutnya. 3 kali siksaan. Sudah terbuka serabut, masih ada tempurung. Ambil lagi parang, 4 kali siksaan. Sudah terbuka, masih tempurungnya masih hitam, ambil pisau, kupas lagi, 5 kali siksaan. Sudah terkupas putih mulus, berhenti nggak siksaan? Belum, diapain lagi? Baru sudah diparit itu udah kecil-kecil, berhenti siksaan? Belum, diapain lagi? Lihat, ketika sudah diperas siksaan datang bertubi-tubi, dia bahkan ini kelapa bisa memberikan sesuatu yang manfaat bahkan untuk yang menyiksa. Apa itu? Santan. Jadi misi kapur, jadi apa lagi? Katerisala, barongko, onde, masya Allah. Artinya kalau kita survive, kita bertahan, sabar dan yakin kepada Allah, berbersandar kepada Allah, datang ujian kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kalau kita yakin, insya Allah nanti akan indah pada masanya. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan yang luar biasa perjalanan yang indah Isra dan Mi'raj, kita akan mendapatkan kemuliaan. Lihat, semakin hebat seseorang akan semakin hebat juga ujiannya. Akan semakin soleh dan takwa seseorang akan semakin besar ujiannya. Maka mudah-mudahan ketika ujian kita datang, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ditetapkan menjadi orang-orang yang sabar. Insya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Rasul sebelum di Isra Mi'rajkan didatangkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dibelah dadanya. Ini hadisnya sahih. Dibelah dadanya, lalu dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, lalu dimasukkan hikmah dan ilmu, lalu ditutup lagi, diletakkan awal. Kenapa Rasulullah harus dibersihkan hatinya? Kenapa Rasulullah harus dibersihkan hatinya? Apakah hatinya Rasulullah macam Eva? Apakah hatinya Rasulullah itu kotor, jelek? Tentu jawabannya D. No. Karena Rasulullah maksum, terjaga sifatnya, terjaga akhlaknya. Lihat, saking terjaganya Rasulullah mata musuh saja ditegur oleh Allah. Kita mata musuh kira-kira ada yang negur tidak? Bahkan kita mata musuh mata teruk. Bu, lebih banyak senyumnya atau mata musuhnya sama suami? Masya Allah, senyum kalau tanggal muda Pak ya. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang di. Ya Allah. Ya Allah, Rasulullah mata musuh saja langsung loh ditegur sama Allah. Padahal kalau kita mata musuh kan wajar ya. Ibaratnya kalau kita lagi kesel, kita lagi nggak enak, biasanya kita mata musuh. Ini Rasul cemburu saja. Ada sawat tawalla anja'ahul a'ma. Allah langsung negur, Muhammad, kamu jangan cemberut. Ada orang yang datang kepadamu, walaupun dia buta, dia ingin apa? Dia ingin mencari ilmu, mendapat
ilmu darimu. Pada Rasul cemberut itu bukan sengaja. Rasul itu bukannya cemberut, tetapi agak sedikit tidak memperdulikan. Kenapa? Karena ini dia datang, orang buta datang ini mencari ilmu dari Rasulullah, karena Rasulullah sedang sibuk dengan pemuka tokoh agama. Ibaratnya agak dicuekin. Rasul langsung ditegur sama Allah. Bagaimana tidak maksum? Jadi hatinya benar-benar terjaga. Tapi karena Allah akan mempertemukan Rasul dengannya, Allah zat yang maha suci, maka Rasul harus benar-benar suci hatinya. Hikmah yang kedua, ibu bapak, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, bersihkan hati kita, khususnya dari penyakit-penyakit hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan ilham kepada hati dan jiwa berbuat fujur, jahat, wa taqwa atau takwa. Makanya kalau dijalankan Bapak Ibu, kita nih lagi di jalan kan, ada peringatan hati-hati. Kenapa bukan mata-mata? Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Tapi di situ peringatannya apa? Hati-hati. Padahal yang melihat siapa? Mata. Karena ternyata mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, telinga bisa mendengar. Itu semua bersumber dari hati. Makanya peringatannya hati-hati. Maka Allah pun memperingatkan kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nanti warang-parang tak galung, tak darah, otot, bola, bene, latte tidak bisa memberikan manfaat kepada kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, selamat dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Syirik, menduakan Allah, menselingkuhi Allah. Bu, ibu marah nggak kalau diselingkuhi? Ya Allah, apalagi bapak, harga dirinya terasa terinjak-injak. Masya Allah. Ini Allah juga marah ketika ada hamba-hambanya yang berselingkuh. Katanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi prakteknya mau kayak, kalau di Jawa ada yang namanya ngepet. Ngepet itu apa? Itu yang pelihara babi ngepet. Mohon maaf, mau kayak dia beli tuyul. Di Jawa itu ada namanya Gunung Kawi. Gunung Kawi itu tempat jual beli tuyul jin. Jadi orang-orang yang mau kaya jalan ekspres, dia melihara tuyul. Tuyulnya yang kerja, dia cuma nungguin lilin aja. Masya Allah. Mau jadi pejabat, pergi ke mbah dukun. Mau jadi orang sukses, pergi ke orang pintar. Berarti bukan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'dukun. La tusyrik billah, jangan duakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena perbuatan syirik itu adalah dosa besar. Apalagi penyakit hati, mabor, rok, macing, mapediat, masiriat, masek, makut, mango, mangoa, maceceng, apa? Maceceng, mangoa, maborok, macingkang, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya nomor satu, merasa dirinya paling tercantik, tertampan, terhormat, terkaya, terpandang, ya lah. Nih, kaitannya dengan oleh Isra, salat. Coba kita perhatikan gerakan salat Bapak Ibu.
Gerakan sholat itu salah satunya mengajarkan kita punya sifat moral tawadhu, rendah hati. Coba kita perhatikan gerakan sholat. Maaf, Pak, Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Kepala. Ulu apa ulu? Ulu. Makanya orang-orang terhormat disimbolkan dengan kepala. Kepala daerah Kabupaten Pindrang, kepala wilayah kecamatan, kepala kelurahan, kepala dusun, kepala desa, kepala. Makanya kepala itu ada di atas, nggak ada kepala di bawah. Emang ada kepala di bawah? Hah? KPJ emang ada kepala di bawah? Suara tadi yang keras banget suaranya ada ini di samping kanan saya. Ada. Hah? Masya Allah, kepala di atas, nggak ada kepala di bawah. Makanya orang-orang terhormat kepala. Mohon maaf, ulu. Maaf. Ada daerah tengah, maaf. Malu kalau aib kelihatan. Maaf, saya simbolkan maaf sekali. Bori. Ketika sholat berarti Allahu Akbar, posisi ulu di atas, bori di bawah. Ulu bilang sama Bori, Bori, kamu hina, kamu nggak ada artinya. Saya loh hebat karena saya di atas. Ulu bilang sama Bori. Bori bilang, ulu aja nama boroki. Nanti sewaktu-waktu kita sama. Betul. Ketika ruku, Allahu Akbar. Bagaimana posisi ulu sama Bori? Sama. Yang betul itu posisi yang ruku yang betul itu sejajar. Rasul di Indonesia mengatakan kalau menaruh air di gelas itu air tidak tumpah, itulah ruku yang benar. Jadi nggak boleh terlalu menunduk sekali, nggak boleh juga mendekat. Itu apa sejajar? Bori bilang sama ulu, pada mau. Ini pun tidak selamanya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ulu bilang lagi sama Bori, Bori saya di atas lagi. Tapi ini pun gak selamanya lagi. Lalu sujud. Allahu Akbar. Bagaimana posisi Bori? Lebih tinggi daripada ulu. Bori bilang sama ulu, lihat sekarang dirimu. Tadi kamu menyombongkan diri, tadi kamu menghinakan saya karena saya lebih rendah kedudukannya dari engkau. Tapi sekarang lihat, kedudukanmu lebih rendah dari saya. Bahkan saya yang kau hinakan, kata ini Bori. Tidak diperintahkan oleh Allah mencium tanah. Kamu yang merasa hebat, kamu yang merasa tinggi, diperintahkan oleh Allah mencium tanah. 1 rakaat 2 kali, 17 rakaat minimal. Salat wajib 34 kali 1 hari 1 malam. Engkau diperintahkan mencium tanah yang kita injak-injak, tanah yang dibawa. Tapi lihat, kamu diperintahkan oleh Allah untuk mencium tanah. Artinya ini mengajarkan kita agar kita tawadhu ketika di atas dan ketika di bawah. La tai'asu min rauhillah. Sabar, jangan kita berputus asa, bangkit dari keterpurukan kita. Inilah yang diajarkan di dalam gerakan sholat. Masya Allah, tabarakallah. Ini pun yang diajarkan untuk kita agar kita, mohon maaf, terbebas dari penyakit hati tadi. Maborro, macingkang. Jamaah, iblis udah enak-enak di surga tuh, tapi karena kesombongannya dan keangkuhannya, dia dikeluarin kok dari surga. Kita mau masuk surga sombong, jangan harap. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati sombong, macingkang, apalagi mah pedi hati, masiri hati. Ya Allah, tetangga beli kipas angin baru, dia berputar kepalanya. Tetangga beli kulkas, dia yang meke. Tetangga yang beli kompor baru, dia yang panas. Tetangga naik jabatannya, dia naik tensinya. Tetangga beli motor baru, dia yang murung.
Tetangganya beli mobil baru, dia naik mobil ambulans. Kena serangan jantung. Tetangganya naik ke tanah suci, dia innalillah. Ya Allah, ini masih riati. Mudah-mudahan kita terhindar dari seperti itu. Nah, jadi hikmah yang kedua, mudah-mudahan kita jaga hati kita, maka perbanyak kita beribadah, perbanyak duduk dengan orang-orang soleh, perbanyak kita baca Al-Quran. Itu salah satu untuk merefreshing hati kita, agar hati kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sering kita berpuasa. Yang ketiga, duduk dengan orang-orang soleh. Hadir di majlis taklim seperti ini, kita bermujalasah, bersilaturahmi, mengkaji ilmunya Allah. Itu sarana untuk merefreshing hati kita agar terhindar dari penyakit-penyakit hati. Hikmah yang ketiga, Allah memperjalankan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tujuan salah satu Allah mengisrakan untuk diperlihatkan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dilihatin tuh, ada orang Masya Allah yang dia pikul satu beban, tambah lagi bebannya, tambah berat lagi bebannya, seakan-akan dia tidak mampu, tapi ditambah lagi, dia tidak mampu, ditambah lagi. Rasul bertanya, Jibril, itu gambaran umatmu seperti apa? Itu adalah gambaran umatmu, orang-orang yang maaf rakus dengan jabatan. Ya, makanya jangan banyak-banyak punya jabatan ya. Semakin banyak jabatan, semakin banyak pertanggungjawabannya ya. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita, para pejabat kita mampu untuk mengemban amanah tersebut. Amin. Kita doakan, walaupun banyak tapi bisa terrealisasi semua, amanah semua, itu kan banyak artinya memberikan manfaat untuk orang banyak. Kecuali dia tidak mampu tapi mau jabatan, dia tidak mampu mau jabatan ini, mau jabatan ini, mau jabatan ini. Inilah gambaran orang yang tadi diperlihatkan oleh Rasul, oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang menanam pada saat itu juga panen. Tanam lagi, langsung panen. Tanam lagi, langsung panen. Rasul Jibril, itu gambaran umatmu seperti apa? Gambaran umatku seperti apa yang begitu indah? Dia menanam pada saat itu, dia panen juga pada saat itu. Itu adalah gambaran umatmu yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia akan mendapatkan panen yang luar biasa. Dia tidak hitung-hitung untuk di jalan Allah. Dia adalah apa? Gambaran orang-orang yang mapasa, dermawan, bukan orang-orang yang Tapi terkadang kan kita hitung-hitung. Maaf, jamaah. Saya tanya dulu nih, 10 dikurangi 1 berapa? 10 dikurangi 5? 10 dikurangi 9? Kata siapa? Kata guru. Belajar dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-campur, S-mono, S-teler. S-teler itu baku. Tapi matematikanya Allah kan enggak gitu. Matematikanya Allah apa? 10 dikurangi 1, 19. 10 dikurangi 55. 10 dikurangi 9, 91. Loh, kok bisa begitu? Ada rumusnya. Rumus apa? Ya rumus ayat dari Allah. Mana ayat itunya? Rumusnya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tidak baku. Kata Allah, bahkan sampai ila sab'ini atidifin,
bahkan sampai 700 kali lipat. Tapi terkadang kita takut sama matematikanya dunia. Ibu pergi ke masjid nih, bawa dompet. Di dalam dompet ada uang warna merah, ada biru, ada hijau, ada warna apa lagi? Coklat, ungu, ada gambar parang. 1000. Duduk cantik, tiba-tiba kotak amal lewat di hadapan kita. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira yang keluar dari dompet ibu dan bapak uang yang mana? Tarik uang parah, udah begitu robek lagi. Insya Allah. Dia bela dalam hati masukin kotak amal, biar cek yang penting ikhlas. Perjalankan minal masjidil haram ke masjidil aqsa, jaraknya itu haram sampai aqsa 1500 km. Kalau naik pesawat sekarang kurang lebih hampir 2 jam. Kalau pada saat Rasulullah diisrakan membutuhkan perjalanan 1 bulan karena naik unta. 1 bulan kerja pergi, 1 bulan pulang. Ini baru Isra saja udah gak masuk akal. Belum lagi berbicara Mi'raj, Isra, perjalanan Rasul yang dikatakan alam nasuh. Alam nasuh. Sekali lagi, nasuh. Alam manusia. Kenapa? Karena di situ masih lintas planet bumi. Maka dikatakan alam nasuh, alam manusia. Sampai di Aqsa, kalau tadi pesawatnya pesawat Buraq dengan bodyguard malaikat Jibril, lalu dari Aqsa ke langit ke-7, ini pesawatnya Mi'raj, tangga Araja Ya'ruju. Mi'raj ini alat untuk naik, tangganya seakan-akan tidak terbatas. Dari 1 sampai ke-7 langit dikatakan alam malakut, alam malakut, alamnya para malaikat. Bahkan di situ diriwayatkan sebagai ulama, Rasul dijadikan malaikat pada saat itu. Karena apa? 1, diperlihatkan malaikat sedang takbiratul ihram. Langit kedua sedang al-fatihah. Langit ketiga sedang ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud. Gerakan-gerakan yang dilihat oleh Rasulullah lah yang dipraktekkan malaikat, nanti dipraktekkan ketika sudah mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu kan bertemu dengan ruhnya para nabi. Langit 1 Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf. Yang mager talak dan tapakna ini Nabi Yusuf. Ya Allah Pak, ada nani sini namanya Pak Yusuf. Coba angkat tangan Pak Yusuf, ada? Mager tak tidak. Itu lihat, bayangkan mageretanya Nabi Yusuf. Ini ibu-ibu dikasih pisau sama buah, lalu diperintahkan kupas buahnya. Lalu seiring ketika ibu-ibu sedang mengupas buah, Nabi Yusuf disuruh masuk dilewat ibu-ibu, lewat di depannya ibu-ibu. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf, ibu-ibu yang sedang mengupas buah itu tidak terasa, bukan buah yang dikupas, tapi jari-jarinya yang dikupas. Masih melihat Nabi Yusuf itu. Pas Nabi Yusuf sudah tidak bisa dilihat lagi, sudah tidak ada dalam pandangannya, baru mereka teriak, kerasa sakit. Kenapa? Karena bukan buah yang dikupas, jari-jari. Saking magertaknya itu Nabi Yusuf. Nah, karena magertaknya Nabi Yusuf itulah Siti Zulaiha, ibu angkatnya, pun terpesona dan tertarik, sehingga timbullah fitnah. Nah, untuk meredam fitnah, Nabi Yusuf bela-belain, biar saya masuk penjara walaupun saya tidak salah. Itu Nabi Yusuf salahnya masuk penjara karena mageretak. Karena mageretak. Tapi alhamdulillah keluar dari penjara, Nabi Yusuf jadi pejabat, jadi menteri keuangan. Ini Nabi Yusuf masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau orang sekarang bukan saya ngomong ya, ibu bapak yang ngomong ya.
Masya Allah, tapi mudah-mudahan pejabat-pejabat kita tidak seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Di langit ketiga, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Jadi kalau Baitullah di Makkahul Mukarramah itu adalah tawafnya manusia, lurus ke atas itu ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk pelaksanaan tawaf dan tidak pernah keluar lagi. Saking banyaknya malaikat Allah ciptakan. Bahkan di dalam kitab Baqaitul Ahbar, setiap helai daun yang ada di dunia itu ada malaikatnya. Masya Allah, saking banyak. Itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Sampai di langit ketujuh, ini alam malakut, tidak sampai di situ. Lanjut Rasul perjalanannya ke alam lahut. Alam lahut, alam ketuhanan. Tapi ketika menuju alam lahut, Rasulullah sendirian, tidak ditemani malaikat Jibril. Jibril bilang sama Rasulullah, Muhammad istamir, materuki. Loh. Kenapa Jibril? Saya ditinggal sendirian. Maaf, level saya cukup sampai di sini. Kalau saya lanjutkan perjalanan, hancur saya. Masya Allah. Padahal malaikat tercipta dari cahaya. Tapi kedudukannya dikalahkan oleh kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada syair tuh sering kita baca. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa madodong mopa. Anta syamsun, anta nurun fauqa. Engkau cahaya, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan, engkau nur, fauqa nur. Engkau cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Sampai di alam lahut, alam ketuhanan, satu tempat yang tak bertempat. Apa maksudnya Ustazah? Tempat tak bertempat. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan kita, mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Kalau kita membutuhkan tempat nih, Pak PJ sekarang di Masjid Junaid Salihin, mungkin 1 jam kemudian ada di rumah jabatan, nanti berapa jam kemudian ada di mana? Beliau membutuhkan tempat. Tapi Allah keberadaannya tidak membutuhkan tempat. Makanya alamnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang akan tak bertepi dan memang ya wallahu a'lam. Sehingga ketika sampai di alam lahut, saking terpesona dan terperanjatnya Rasulullah, keluarlah kata-kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kebaikan, penghormatan itu milikmu ya Allah. Allah mendengar itu langsung balas, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau. Kak di situ. Assalamu alayka. Kak di situ anta, kamu. Artinya orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara dekat. Kita kan kalau ngomong gitu, bagaimana kabar tak? Kan dekat yang diajak bicara dengan yang berbicara. Kita, anta. Di situ assalamu alayka. Allah dekat sekali dengan Rasulullah. Makanya katanya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam sejahtera untuk engkau Muhammad. Rasul mendapatkan salam dari Allah, tidak ingin dia nikmati sendiri. Dia ingat umatnya, kita. Lalu Rasul menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Salam sejahtera juga untuk hamba-hambamu ya Allah yang berbuat amal soleh. Mendengar dialog antara Allah dan Rasul, malaikat dari 1 sampai ke 7 langit
serentak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Dialog itulah, kata-kata itulah yang kita baca ketika kita sholat di tahiyat di duduk tasyahud. Lalu kenapa di tasyahud akhir ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa ada Ibrahim di situ? Karena ketika Rasul turun habis menerima perintah salat, lalu turun di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim, ditanya, Muhammad, dapat apa umatmu? Perintah salat. Berapa? Awalnya 50, tapi alhamdulillah 5 waktu. Mampu umatmu? Insya Allah itu ketetapan dari Allah. Maka Nabi Ibrahim bilang, sampaikan salamku kepada umatmu yang mampu melakukan dan melaksanakan perintah Allah tersebut. Karena Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita, maka kita jawab salamnya Nabi Ibrahim. Kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketemu di langit ke-6, ketemu Nabi Musa, perintah salat 5 waktu kepada umatnya. Nabi Musa menangis. Menangis kenapa? Menangis antara haru, malu. Ya Allah, umatnya Nabi Muhammad yang kecil-kecil, bicu-bicu, dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa yang tinggi-tinggi. Tapi apa? Ternyata umatnya Nabi Muhammad salatnya lebih banyak daripada Nabi Musa. Nabi Musa itu salatnya cuma 2, petang dan pagi. Kita 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah. Sehingga beliau menangis betapa hebat dan istimewanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ibu bapak, kita yang sudah dengar bahwa begitu hebat perintah salat ini, jangan kita sia-siakan perintah Allah sehebat apapun aktivitas kita. Ajalalati subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya bega kamu sumpajang, subuh kesiangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah udah panggil tuh, as-salatu khairum minan naum. Nah itu kalau Indonesia begitu tuh, makanya as-salatu khairum minan naum. Apalagi yang azan matoa, sipo isinya as-salatu khairum minan naum. Udah tambah ngantuk, ya Allah, tambah makanya yang azan, ayolah anak-anak muda udah yang sudah matoa, apalagi yang sudah sipo, jangan ya kasih anak muda yang suaranya bagus agar bisa menarik orang mendengar azan tertarik untuk pergi. Kalau yang azannya udah tadi ompong acat, ya Allah nggak tertarik, udah cukuplah jadi jamaah saja. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jamaah, oh jamaah. Imam Hambali mengancam orang Islam yang tidak salat, bahkan beliau hukumi kafir. Walaupun Imam Syafi'i menghukumi fasik, artinya fasik dia melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Pembeda antara muslim dengan orang non muslim itu ibadah salat. Non muslim ada mengerjakan ibadah seperti kita, puasa. Orang Hindu ada nyepi, dia bahkan mohon maaf bukan hanya tidak makan tidak minum, dia aktivitas lain pun dia berhenti. Orang Nasrani, ada juga zakatnya dia, bahkan dia 10% zakatnya lebih gede dari kita 2,5%. Tapi sholat tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengerjakan ibadah sholat. Sholat ini merupakan ciri khas daripada ibadah yang memang disitulah, apalagi ketika sujud adalah waktu yang amat sangat dekat kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun prakteknya mohon maaf banyak perbedaan kita ketika sholat.
Contoh, ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang Fatihahnya pakai basmalah, ada yang tidak. Perbedaan itu indah. Jangan dijadikan perbedaan itu menjadi biang perselisihan, apalagi menjas dia salah, menjas dia kafir, menjas dia tidak baik. Maaf, Imam Hambali, Imam Syafi'i berbeda. Ketika takbir, Allahu Akbar, Imam Syafi'i sampai di telinga, Imam Hambali cukup sampai di dada. Jadi enggak benar juga ketika Allah. Mau apa ini angkat tangan? Saya pernah sementara duduk lagi ngaji-ngaji di Masjidil Haram, enak lagi ngaji, tiba-tiba ada orang Turki datang, nyempil, dia langsung apa? Saya lihat dari bawah, ini mau sholat atau mau pencak silat? Tapi kan saya nggak bisa juga, mungkin dia ada ilmunya yang saya tidak tahu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ada kalau Imam Syafi'i baina surrah wa sadri, antara pusat dan dada. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali, maaf, di atas pusat. Apa ini? Posi ya? Di atas posi sekali. Kalau Imam Hanafi, maaf, di bawah posi begini. Kenapa ketawa? Ada juga Imam Syafi'i pendapat yang kedua di dada. Maaf, ini Imam Maliki. Ada juga Imam Syafi'i, mohon maaf, di jantung. Mana sih jantung? Sebelah mana jantung? Jantung. Jadi apa? Allahu Akbar. Jadi kalau kita melihat ada yang sholatnya seperti itu, jangan langsung mengejas, ih salah, ih nggak benar. Itu ada madhabnya, itu ilmu. Tapi tidak ada Allahu Akbar deh. Ini mah capek deh. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ketika juga tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i itu dari illallah sampai innaka hamidum majid, tutup Imam Syafi'i. Imam Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah, tutup lagi. Jadi illallah saja tutup. Ini Imam Hanafi. Imam Maliki dari at-tahiyatul gerak kanan kiri, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah assalam. Jadi kalau ada bapak-bapak yang begini berarti Imam Maliki. Atau antara Imam Maliki sama lagi ngeliatin cincin barunya. Nah, kalau Imam Hambali lain lagi. Imam Hambali itu ketika ada kata Allah, dia goyang tangannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut billah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Jadi ada Allah. Ini kenapa saya ceritakan ini, Bapak, sekali lagi, ketika Bapak mendapati orang sholatnya seperti itu, jangan tadi kita menjudge itu tidak baik, itu salah. Oh, itu Imam Hanafi. Oh, itu Imam Hambali. Oh, itu Imam Syafi'i. Begitu juga dengan basmalah. Mohon maaf, ada teman saya sholat di Masjid Haram. Sebelah kanannya orang India, sebelah kirinya orang Irak. Orang India itu asyhadu an la ilaha illallah, muter tangan. Seorang Irak asyhadu an la ilaha illallah, turun naik, ting. Nah, sedangkan teman saya diam aja tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai sholat, penasaran tuh teman saya. Dia tanya sama orang India, yes. Sahrukan kuch hota hai, yes. Tuh pasal air, yes. Limadha asyhadu an la ilaha illallah, tangannya muter-muter. Oh, dia ada jawabannya. Dia bilang, oh, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah itu penguasa alam semesta, maka tangan saya muter sebagai simbol alam semesta. Oh, masuk akal ya? Irak, yes. Saddam Hussein, yes. Isbit, yes. Limadha asyhadu an la ilaha illallah, naik turun, ting. Oh, dia juga punya ini, punya pendapat dan punya dalilnya. Oh, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Rabbus samawati wal ardh,
Allah itu penguasa langit dan bumi, maka tangan saya naik turun sebagai simbol langit dan bumi. Oh, masuk akal tuh. Giliran teman saya Indonesia, yes. Prabowo, yes. Limadha asyhadu an la ilaha illallah, diam aja. Wah, teman saya bingung apa jawabannya. Oh, dia pun punya jawaban. Oh, saya pun punya jawaban. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nastaqim fi ibadatillah, kita harus lurus tegak dalam beribadah kepada Allah, nggak boleh goyang kanan kiri atas bawah. Oh, dan ini sebagai simbol Allahu ahad. Oh, Prabowo. Oh iya. Jadi apa? Yang diam aja betul menurut keyakinannya, yang naik turun betul menurut keyakinannya, yang muter-muter betul menurut keyakinannya, yang tidak betul, yang tidak tahiyat alias tidak sholat. Masya Allah. Itu terkadang menjadi apa? Menjadi perselisihan. Begitu juga ketika sujud. Jamaah. Kira-kira ketika mau sujud lutut dulu atau tangan dulu? Tangan dulu. Ini dulu nih, lutut dulu atau tangan dulu? Hah? Tangan dulu atau lutut dulu? Oh, nggak peduli. Karena ada kasus ini betul nih, sebagaimana ceritakan oleh guru kita. Mohon maaf Ustaz Adidaya. Ada itu orang di Bekasi, ini kisah nyata. Suami istri hampir bercerai gara-gara persoalan lutut dan tangan. Suaminya belajar dari ustadz yang lain, istrinya belajar dari ustadz yang lain. Pulang kerja, dia belum sholat isya. Pulang sholat isya, di samping ada istrinya. Ketika lihat suaminya sholat, ketika mau sujud, suaminya lutut dulu. Ini sedangkan istri belajar dari ustadznya, kalau mau sujud tangan dulu. Ketika sholat selesai, tidak ada mukadimah, langsung dia bilang sama suaminya, "Mas, sholatnya tidak sesuai sunnah." Kenapa? Karena tadi mas sujudnya lutut dulu. Menurut guru saya itu tangan dulu, berarti mas tidak sunnah. Oh, suaminya nggak mau kalah, namanya pemimpin. Pemimpin kan salah satu yang memang ciri khasnya tidak mau dipimpin, dia mau menerima masukan tapi tidak mau menerima saran. Laki-laki begitu, oh harga dirinya. Oh enggak, saya yang betul kata ustaz saya, lutut dulu. Ah enggak, tangan dulu, lutut dulu. Semalaman bertengkar. Masya Allah. Ternyata dia pergi ke ustaz yang benar-benar tahu semuanya. Ketawa itu ustaz, "Pak, Bu, kalian semua berdua betul, nggak ada yang salah." Kenapa? Karena kalau dari lutut dulu sujud itu hadis berdasarkan hadis riwayat Wa'il bin Jahar. Sedangkan yang tangan dulu hadis berdasarkan Abu Hurairah. Dua-duanya riwayat hadis dari Ahmad. Cuman beda nomor hadis saja. Kenapa bisa beda? Maaf, Wa'il ini lebih dahulu masuk Islam daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu 3 tahun sebelum Rasulullah wafat baru masuk Islam. Beliau selama 3 tahun itu kejam. Beliau apa? Benar-benar memperhatikan Rasulullah, termasuk sifat-sifat sholatnya Rasulullah. Nah, ketika Abu Hurairah lihat Rasulullah sholat, apa? Tangan dulu. Fal yadaihi qabla rukbataihi. Kata Rasulullah, letakkanlah kedua tanganmu sebelum lututmu. Hadis Abu Hurairah. Sedangkan hadisnya Wa'il, fal rukbataini qabla yadaihi. Letakkanlah kedua lututmu sebelum tanganmu. Oh, di sini ditarik kesimpulan asbabul wurudnya apa? Oh, kalau hadis Wa'il itu maaf, Rasulullah masih muda. Jadi lutut dulu. Wal yadu rukbataini qabla yadaihi. Sedangkan hadisnya Abu Hurairah 3 tahun sebelum wafat, artinya Rasulullah usianya sudah 60 tahun. Jadi apa? Kata Rasulullah, fal yadu yadaihi qabla rukbataihi. Letakkanlah kedua tanganmu sebelum lututmu. Jadi apa? Oh, Rasulullah ketika sudah 60 tahun tangan dulu baru lutut. Jadi dua-duanya betul, betul. Yang lutut dulu betul, yang tangan dulu betul, yang tidak betul yang kepala dulu.
Nah ini gara-gara ini tuh terkadang mohon maaf salah dan salah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Satu lagi perbedaan yang sering jadi perdebatan. Maaf, bacaan basmalah. Ada yang jahar mengeraskan basmalahnya, ada yang tidak. Oh, kalau kita salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan basmalahnya nggak kedengaran. Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena madhabnya Imam Hambali. Imam Hambali itu baca basmalah tapi tidak dikeraskan. Beda dengan Imam Syafi'i, kebanyakan kita basmalah dan juga dikeraskan. Imam Hanafi tidak pakai basmalah. Tapi lihat Imam Sudais, ketika beliau ke Masjid Istiqlal, pernah kan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, beliau mengeraskan basmalahnya. Kalau nggak percaya, ketik di YouTube Imam Sudais, Imam Jumat, sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dengar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya dikerasin. Ditanya, Imam, kenapa anda mengeraskan basmalah? Padahal anda ketika di Masjidil Haram tidak mengeraskan basmalah. Apa jawaban beliau? Maaf, saya ada di Indonesia yang mayoritas madhabnya Imam Syafi'i. Maka saya menghormati mayoritas mazhab Imam Syafi'i, saya mengeraskan basmalahnya. Kembali ke Saudi, tidak dikeraskan lagi basmalahnya. Ini bagaimana kita belajar dari tokoh-tokoh itu menghargai dan menghormati perbedaan. Perbedaan itu indah. Yang kunut silakan dengan keyakinannya, yang tidak kunut silakan yang menurut keyakinannya. Jangan bertengkar. Kalau kita bertengkar masalah ini, yang ketawa siapa? Yang tidak sholat. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan kita ibadah sholat kita semakin berkualitas, mudah-mudahan kita pun semakin bijaksana. Dengan kita kualitas ibadah kita, sholat kita semakin bermutu, mudah-mudahan kita semakin menghargai seseorang. Karena sholat mengajarkan kita membangun fondasi hablum minallah dan hablum minan nas. Membangun pembangunan hubungan vertikal kita dengan Allah. Allahu Akbar, aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat, perbuatan, perkataan yang khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Allahu Akbar, inna salati wa nusuki, bangun fondasi dengan Allah. Lalu terakhir ditutup assalamualaikum. Assalamualaikum, tengok sebelah kanan, salam sejahtera, doakan mereka. Bila perlu, ayo, ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, janda-janda. Oh, duda-duda. Janda-janda muda. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ada janda di sini ya? Ada. Oh, mudah-mudahan janda di sini masuk ijazah. Apa ijazah? Ikatan Janda Solehah. Mudah-mudahan bukan masuk anggota Rojali. Tahu Rojali, rombongan janda liar. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Masya Allah. Salam sejahtera. Tengok kanan, tengok kiri. Yuk, orang-orang yang sholatnya baik pasti dia peka dan peduli kepada sesama manusia. Orang-orang yang sholatnya berkualitas pasti dia punya hati untuk mau berbagi kepada sesama manusia. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u wala yahuddu ala ta'am fawailun alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'un. Inti daripada ayat itu mengingatkan kita, ada orang-orang yang salat tapi salatnya celaka, dipandang masih celaka oleh Allah. Dia salat, siapa? Orang-orang yang salah satunya tidak peduli kepada sesama manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Padahal apa jamaah? Jamaah, rezeki kita kan cuma 3 kan? Ma'akal apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itu rezeki kita. Ini yang di depan ini belum tentu rezeki kita, Pak.
Belum tentu Pak, belum dimakan. Yang di kotak belum tentu, udah dimakan belum Bu? Yang udah rizkinya, yang belum tentu. Masya Allah, makan bale rako keluar jadi kotoran, mandre tolok keluar jadi kotoran, mandre nasu peleko keluar jadi kotoran. Nggak mungkin mandre tolok keluar tolok. Tanya manut. Masya Allah, ini rizki kita. Yang kedua, rizki kita malah bista, apa yang sudah kita pakai lalu usang. Itulah dalekta. Baju, kerudung, sarung, kemeja yang sudah kita pakai, itulah dalekta. Yang masih belum dipakai belum tentu dalekta. Ibu beli kerudung sembahyang, Mas Soli apa? Cantik, tapi belum dipakai-pakai. Ditanya sama suaminya, Bu, kenapa tidak dipakai kerudung tak? Matupi puasa lebaran. Ternyata belum puasa, mati. Rizki kita bukan Bu? Rizkinya siapa? Betul, rizkinya benar. Bisa jadi kita meninggal dunia, suami mau menikah lagi, bingung apa mas kawinnya. Dia buka lemari, ada kantong plastik, dibuka, kerudung sembahyang. Ini aja kali jadi mas kawin. Kan dia, saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia. Sah karena Allah. Kita yang beli, bemor kita yang rasanya. Masya Allah. Ada juga bapak-bapak ngumpulin duit setengah mati, bisa beli mobil. Udah beli mobil, nggak dipakai-pakai ke mobil. Ada nggak yang begitu? Ada. Dia taruh mobilnya, dia tutup dengan kain, dia belain kehujanan, kepanasan, naik motor. Ditanya, Pak, kenapa mobil tak tidak dipakai? Itu mobil baru tak? Ayi, matu macarepa. Nanti lecet, nanti rusak, nanti kotor. Belum dinikmati mobil hasil tabungannya, mati. Kira-kira rezeki kita bukan Pak? Jadi rezekinya siapa? Bukan lemon. Tahu lemon? Lakemondri. Ya. Apalagi kalau istri tak nikah sama berondong Pak. Ya. Kita yang setengah mati tuh kumpulin duit beli mobil, belum dinikmati mobilnya, mati. Lah, Beneta sama lemonnya naik mobil asik. Kakak. Kita di dalam kubur gigit jari Pak. Pada siapa yang beli? Kita. Masya Allah. Makanya kalau bisa beli apa-apa langsung dipakai. Beli mobil baru langsung pakai. Beli baju baru langsung pakai. Pakai yang pertama untuk kebaikan. Punya mobil baru langsung pakai untuk ke masjid. Punya baju baru langsung pakai memberi jamaah. Punya baju baru langsung datang ke pengajian. Punya baju baru langsung pakai. Sarung baru langsung pakai. Istri baru langsung pakai. Ini ada fikih sedikit, Bu, Ibu, maaf. Kalau suami kita meninggal dunia, kita tidak boleh langsung menikah. 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Di dalam Al-Quran baru kita boleh menikah lagi. Ada namanya masa iddah. Kalau bapak, istri tak meninggal pagi, siang bisa langsung menikah lagi. Loh, kenapa Ustazah? Berarti nggak adil dong sama perempuan? Enggak, itu bentuk keadilan Allah dan bentuk penghargaan Allah kepada wanita. Kenapa, Bu? Kenapa ada masa tunggu? Karena dikhawatirkan sebelum meninggal suami tak campur sama kita, lalu mohon maaf meninggal besoknya, ditunggu dulu dia hamil atau tidak. Kalau hamil jelas, ini anak suami yang sudah meninggal dunia, walaupun nanti dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi jelas nasabnya. Coba kalau meninggal langsung menikah lagi, padahal udah dicampuri sama suaminya, khawatir ini bingung anak siapa, suami yang sudah meninggal atau suami yang belakangan. Kalau bapak kan dia nama tampu, itu mapa tampu, mapa tampu. Masya Allah. Tapi kan terlalu kalau bapak meninggal pagi, siangnya langsung menikah, terlalu. Makanya saya bilang sama suami saya, Pak,
saya sering bercanda, bunda rela kalau abah nanti bunda meninggal duluan, abah menikah lagi, silakan, rela. Betul bunda? Iya, cuman tunggu kuburan bunda kering dulu. Oh iya, kalau udah kering boleh menikah. Iya, tapi ada satu wasiat. Apa bunda? Tolong sirami kuburan bunda 3 kali 1 hari, pagi, siang, malam, jadi nggak kering-kering itu kuburan ya. Kalasi. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kembali rizki kita yang kedua malabista, dan rizki kita yang kedua terakhir masodakta. Apa yang sudah kita sedekahkan itulah rizki kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita memperbaiki salat kita, Allah pasti memperbaiki kehidupan kita. Yang kedua, ibu bapak, jadikan salat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan salat menjadi kebutuhan untuk kita. Sehingga ketika jadikan kebutuhan, sholat akan kita maksimalkan semaksimal mungkin, sebagaimana kita memaksimalkan memenuhi kebutuhan kita, insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya kita ini, Allah rahmati, Allah ridhoi, dan Allah berkahi. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya, kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.